Bismillah. Makanan jasad, makanan dan minuman yang semua orang tahu. Kalau badannya lapar, dia tahu mencari nasi. Kalau haus, dia tahu mencari seteguk air, segelas air. Kalau akalnya ndak makan, kadang ndak tahunya. Makanan akal apa tadi? Ilmu. Makanan hati al-hubb. Ghidha'ul jasadi at-ta'amu wasyarab, wa ghidha'ul aqli al-ilm, wa ghidha'ul qalbi al-hubb. Coba sebut ghidha'ul jasad, coba. Ghidha'ul jasad at-ta'am wasyarab, wa ghidha'ul aqli al-ilm, wa ghidha'ul qalb al-hubb. Subhanallah. Ini kata ulama ya. Ada guru Buya namanya Muhammad Ratib An-Nablusi, masih hidup orangnya. Hari-hari ada ceramah yang baru, ada kultum, kadang 5 menit, kadang 2 menit, kadang 10 menit. Namanya Muhammad Ratib An-Nablusi. Coba sebut Muhammad. Orangnya orang Syria. Orang mana? Syria. Tinggal di Jordania. Di mana? Jordania. Baik. Jadi tajuknya kini tajuk makanan. Makanan body, at-ta'am wa syarab. Ta'am makanan, syarab minuman. Alhamdulillah. Makanan akal, al-ilm. Ini sekarang akal saya sedang makan ini. Akal sedang makan. Makanan hati, wa ghizaul qalb al-hubbu. Al-hubbu. Boleh juga dibilang al-mahabbah. Al-mahabbah. Tapi al-hubb yang dimaksudkan di sini hubbullah. Hubbul. Apa yang dimaksud dengan al-hubb? Hubbullah. Rasulullah SAW sendiri pernah diajar Allah doa al-mahabbah. Siapa yang mengajar? Yang diajar? Rasulullah al-Habib al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah diajar Allah tentang doa cinta. Ikutkan as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ikolah cinta tuh. Cinta tuh ada 3 pecahannya. Hakikatnya 1, tapi bila dibagi ada 3 supaya mudah difaham. Pertama, as'aluka hubbak. Siapa tuh? Allah. As'aluka hubbaka ya Allah. Aku menagih cintamu ya Allah. Limpahkanlah, berilah, kurniailah saya ini cintamu ya Allah. Kasihlah saya yang peluang mencintaimu ya Allah. As'aluka hubbaka. As'aluka hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak. Kalau untuk berjamaah, Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Kita meminta kepada Allah untuk mencintai Allah. Ustadz ada kini menulis buku. Judulnya Jendela Cinta. Apa judulnya? Jendela Cinta. The Windows of Love. The Windows of Love. Jendela cinta itu cinta Allah maksudnya, bukan cinta yang lain. Cinta Allah. Jendela cinta Allah yang paling penting kitabullah. Kita ini
surat kekasih untuk kekasih. Risalatul muhibb lil habib. Risalah itu surat, risalah. Risalatul muhibb, al muhibb itu Allah. Ataupun risalatul habib lil habib. Risalatul habib lil habib. Surat kekasih untuk kekasih. Allah itu kekasih, Anda semua kekasih. Rasul kekasih, Abu Bakar kekasih, Umar, Utsman, Ali, Khadijah, Aisyah, semua kekasih Allah. Semua disayangi Allah. Karena Allah itu Ar-Rahman, Allah itu juga Ar-Rahim. Allah itu Wadud. Wadud itu artinya yang sangat sayang, yang sangat penyayang. Jadi kita sekarang belajar cinta. Belajar cinta. Mahabbatullah. Baik. Jendela nomor 1 kitabullah. Jendela nomor 2 untuk mencintai Allah as-salah. As-salah. Al-zikir. Zikir. At-ta'allum. Apa tuh? Belajar. At-ta'lim. Mengajar. At-ta'allum, belajar. At-ta'lim, al-muallim, guru. Al-muta'allim, murid. Senang bahasa Arab ni ya, very easy. Arabic language is very easy. Bahasa Arab ini al-lughatul arabiyyah yasirah wa sahlah. Bahasa Arab ini senang. At-ta'allum, belajar. At-ta'lim, mengajar. Al-muallim, guru. Al-muallimah, al-muta'allim, murid. Al-muta'allimah, al-muta'allimin, semuanya. Kalau disebut al-muta'allimin including feminine and masculine, mudzakkar wa muannas. Kalau disebut muta'allimin masuk di dalam lelaki dan perempuan. Muslimin masuk di dalamnya muslimat. Mukminin masuk di dalamnya. Ya ayyuhallazina amanu, termasuk amanu itu muslimin, mukminin, mukminat. Baik. Allahumma arham al-muallimin wal muta'allimin. Allahumma arham al-muallimin wal muta'allimin. Kalau kamu berdoa seperti itu, kamu mendoakan muallimin dan muta'allimin seluruh dunia, termasuk santri dan santriwati ponpes, termasuk yang lain juga. Allahumma arham al-muallimin wal muta'allimin. Allahumma arham al-muallimin wal muta'allimin. 4 patah perkataan saja, tolong selalu dibaca ya. Kamu mendoakan guru dan murid. Demikianlah salah satu merealisasikan mahabbah, saling mendoakan. Saling mendoakan. Baik. Itu mukadimah saja, nanti doa mahabbah itu usahakan share nanti ya. Usahakan mungkin print dikasih untuk semua pelajar untuk dibaca. Apa tadi? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, kurniailah saya, berilah saya, limpahkanlah kepadaku kemanisan cintamu, kemanisan mencintai orang yang mencintaimu, dan kemanisan sarana cinta. Masya Allah. Sarana cinta apa? Kitabullah. Kitabullah. Hadzal kitab al-mahabbah. Kitab ini kitab cinta. Hadzal kitab risalatul mahabbah.
Kitab ini risalah cinta. Wa hadzal kitab risalatul habib li habibihi. Kitab ini risalah kekasih untuk kekasih. Kekasih yang paling agung Allah. Allah, Allah. Di antara kata-kata mufradat yang membawa makna cinta dalam Quran banyak. Al-Maula, Al-Wali, Al-Wadud, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu semua mengandung makna cinta. Al-Maula sangat banyak dalam Quran. Kalau kamu buka Quran banyak tentang Al-Maula. Al-Habib mungkin tidak ada. Tapi makna yang mengatasi Al-Habib, Al-Wadud lah, wa huwal ghafurul wadud zul arsyil majid fa'alul lima yurid. Surah apa tuh? Hal ataka hadisul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Kemudian di penghujung ayatnya wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid, ataupun terbalik mungkin ya. Surah belakang yang jawab. Ittifaq Suratul Buruj, was sama'i zatil buruj wal yaumil mau'ud. Di belakangnya wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Baru hal ataka hadisul junud ya. Baik. Yang jelasnya kita perlu melihat yang kita itu perlu kepada mahabbatullah. Kita mesti melihat yang kita memerlukan mahabbatullah. Mahabbatullah, kita mencintai Allah, Allah mencintai. Jadi ada dua maknanya. Kita mencintai Allah, berusaha mencintai Allah, dan kita meminta supaya Allah mencintai kita. Kita meminta supaya cinta itu berbalas, tidak bertepuk sebelah tangan. Allah pasti mencintai Anda. Allah pasti mencintai saya. Kenapa? Allah yang memberi saya nyawa, Allah yang memberi saya hidup, Allah yang memberi saya akal, Allah yang memberi saya nafsu, memberi qalb, memberi kelengkapan, keperluan, 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga, lidah. Wah, apa kata dalam Quran tuh? Dalam surah Al-Balad, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa hadainahu an-najdain. Alam naj'al lahu ainain, bukankah kamu sudah dikasih 2 pasang mata, wa lisanan, lisan, wa syafatain, 2 bibir, wa hadainahu an-najdain. Allah tunjuki kita jalan yang baik, jalan yang tak baik. Manusia secara lumrahnya tahu yang baik itu baik. Manusia yang baik memilih yang baik. Manusia lumrahnya tahu yang tak baik itu tak baik. Manusia yang baik menjauhi yang tak baik. Alright? Tayyib. Manusia yang baik tahu yang baik itu baik. Manusia yang baik memilih yang terbaik. Wah. Kalau sholat contohnya, sholat fardu dengan sholat sunat sama-sama perlu. Manusia yang terbaik dia melakukan sholat sunat dan sholat fardu. Kalau manusia yang kurang baik, sholat fardu saja, sholat sunat dia tidak buat. Manusia yang baik membuat yang terbaik. Kalau sholat fardu dan sunat, Rasulullah tidak pernah tinggal sembahyang sunat. Istri-istri baginda tidak pernah tinggal sembahyang sunat. Baik.
Jangan lupa doa tadi ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Kalau tidak dapat sadonyo itu saja dulu, cek dulu. Dia ada 3. Tidak dapat 3 ambil cek. Tidak dapat cek pun nangis lah. Ya Allah, cek pun tidak dapat ya Allah. Tanya kawan, apa tadi yang cek itu? Yang satu itu. As'aluka hubbaka. Kamu boleh sholat dan doa dalam sujud. Subhanarabbil alamin. As'aluka hubbaka. As'aluka hubbaka. Nangis. Saya ingin mencintaimu ya Allah. Limpahilah saya kemanisan cinta terhadapmu. Ustadz, kalau bukan karena cinta ya, untuk apa datang ke Pinaga kau? Kampung di Panti. Induk Barat kampungnya di Mandeliang. Baliklah ke Panti, baliklah ke Mandeliang. Balas singgah ke Pinaga pula. Berhari bermalam di sini. Berminggu berbulan. Berbulankah? Belum ya? Tapi kenapa? Karena al-hubb, karena al-mahabbah. Paling kurang waktu kamu sujud, subhanarabbil a'la bihamdih, as'aluka hubbaka. Boleh ditambah dengan ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, bisa ditambah. Pastikan berdoa dalam sujud. Seafdal saat, seafdal kondisi Anda berdoa kepada Allah ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru du'a, kata Nabi Muhammad. Saat yang terdekat antara kamu dengan Allah ketika kamu sujud, banyakkan berdoa, kata Rasulullah SAW. Terbalik, kalau sesudah doa, saya sudah sholat, doanya panjang berjela-jela, berjela-jela. Tapi dalam sujud dia tidak berdoa, terbalik. Bukan salah. Kalau terbalik itu salah juga lah ya. Lah terbalik ya kan, salah lah tuh. Baik. Itu mukadimah saja tadi tuh. Panjang juga mukadimahnya ya. 20 menit. Tadi kan dekat hampir lewat 40, sekarang sudah jam 10. Kenapa Anda hidup? Ini masuk pada judul. Kenapa saya hidup? Saya di atas bumi ini, tugas saya apa? Tanya tuh ya. Tanya dado, tepuk dado. Tanya selero, tepuk dada, tanya selera. Kenapa saya hidup? Dijawab oleh ayat Al-Quran. Halaman berapa? Halaman 6. Di atas sekali, halaman 6. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita hidup sebagai khalifah. Tugas kita khalifah. Selama ini tidak tahu. Tahu selama ini? Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata siapa? Allah. Kepada siapa? Kepada malaikat. Waktu Adam mau dilahirkan, mau diciptakan, mau dibuat, Allah maklumkan, mengasih tahu malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikah, ketika Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan khalifah di permukaan bumi. Maksudnya Adam, maksudnya Adam dan Hawa dan anak cucunya dan keturunannya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Coba baca wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Tugas kita khalifah. Artinya kita hidup di dunia ko, di atas muka bumi ini ada tugas sebagai khalifah. Anda petugas, setiap orang ini petugas, ada kerja. Apa tugasnya, apa kerjanya? Macam mana nak mengetahui tugas dan pekerjaan? Maka dikirimlah siapa? Dikirim nabi-nabi katanya. Dikirim nabi dan rasul. Untuk umat yang sekarang ini, nabinya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajar kita sebagai khalifatullah. Khalifah artinya manusia yang menerapkan aturan Allah. Maka dikasihlah Nabi, dikasih Rasul, dikasih kitabul, kitab panduan, pedoman. Panduan dan pedoman. Zalikal kitab, coba. Zalikal kitab. La raiba fi. La raiba fi. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Inilah kitabnya. Yakinilah dengan penuh panduan pedoman bagi muttaqin. Bagi muttaqin artinya orang yang baik-baik. Kalau dia tak muttaqin, dia enggak perlu baca Quran. Kalau dia muttaqin, dia mesti pegang Quran, dia mesti belajar, dia belajar mempelajari Al-Quran. Itu satu ya, tugas kita sebagai khalifah. Kemudian lihat ayat lain, ada lagi tugas lain selain khalifah. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ada dalam surah Az-Zariyat. Ada dalam surah Az-Zariyat. Halamannya halaman berapa? Tunggu. Ustaz pun tidak hafal halamannya, tapi tahu ayatnya, tahu surahnya. Juz 27 surah Az-Zariyat, halaman bismillah 523. Ada di sana. Ayat 56 57 surah Az-Zariyat ayat 56 57. Kalau ada Quran bisa lihat ya. Ada Quran. Ayat ini selalu kamu dengar. Selalu kamu dengar ayat ini dalam pengajaran, dalam ceramah, dalam pidato. Sudah ketemu belum? Ikutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayo. Enggak serentak. Ikutkan Ustaz ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat tuh ya, ayat 56
57 belum lagi, baru satu. Ayat 56 surah Al-Zariyat. Wadh-dhariyati dharwa falhamilati wikra faljariyati yusra falmuqassimati amra sampai wa ma khalaqtul jinna illa. Jadi tugasnya al-ibadah, beribadah. Kata orang kita ibadat, sebenarnya ibadah, ain sebenarnya. Tapi orang kita susah mau sebut ain, dibilangnya ibadat. Kalau ain ditukar dengan i, dengan hamzah, lari maknanya. Tapi itulah lidah bangsa kita. Jadi tugasnya ibadat. Khalifah ini tugasnya ibadat. Contoh ibadat apa? Salat, tilawah, ini ibadat. At-ta'allum, ini ibadat. At-ta'lim, ini ibadat. Jadi kamu sekarang melaksanakan tugas sebagai khalifah, melaksanakan tugas ubudiyah. Nah, kamu itu abdun. Apa artinya? Daripada ibadah tadi. Abdun diambil pada abada, ya'budu, ibadah, abid, ma'bud, abd. Fi'il madhinya abada. Coba. Ya'budu. Ibadah. Abdun. Abid. Ma'bud. Ma'bud itu siapa? Siapa ma'bud? Ya siapa? Allah. Siapa ma'bud? Allah. Abid siapa? Kita ini. Jamaknya ibad ataupun abidin. Jadi tugas kita sebagai hamba yang melaksanakan khilafah ataupun khalifah untuk menyembah Allah. Jadi hidup ini tidak main-main. Kalau orang yang tahu hidup, belajar ibadat, makan minum ibadat, tidur ibadat, bekerja, driving. Nah, driving itu apa? Ibadah. Driving, ibadah. Walking. Walking itu apa? Hah? Walk. Ada walking, ada walking, hampir sama. Berjalan, bekerja. Semuanya ibadah. Lihatlah hidup ini sebagai ibadah. Apa dasarnya? Wa ma khalaqtul jinna. Aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadat, kata Allah. Jadi tugas kita ibadat. Tugas kita sebagai khalifah. Ingat ya. Baik. Balik kepada doa cinta tadi. As'aluka hubbak. Aku menagih cintamu ya Allah. Tak rasakan dalam hati, adakah aku ini mencintai Allah atau tidak? Ataukah saya ini hanya menanam tebu di bibir? Apa arti menanam tebu di bibir? Ngomong doang, cakap sih gampang, tapi buktinya apa? Ya Allah, aku mencintaimu. Apa buktinya? Jangan-jangan hanya menanam tebu di bibir. Apa susahnya? Bukan di kebun ditanamnya tebu di bibir. Tidak ada susah. Ya Allah, aku ini, cintaku ini bermasalah ya Allah. Belajarku malas, sembahyangku selalu terlambat, sembahyang sunat susah sekali ya Allah. Tahajud jangan dikira. Ada seorang kekasih Allah, seorang pelajar santriwati kekasih Allah
yang ceritanya sangat aneh. Nah, kita perlu belajar dari cerita kekasih untuk mencintai kekasih. Kalau kamu ingin belajar cinta, pelajarilah sejarah ahlul mahabbah. Anak ini namanya Asma. Siapa? Asma. Ada hamzah di akhir ya, bukan Asma saja. Asma. Ada Asma sih kok? Angkat tangan. Mana? Tidak ada. Malu. Nah, kalau malu tidak apa. Siapa di antara nama Asma yang kamu kenal dalam sejarah? Masya Allah. Anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Di antara sahabat Nabi yang bernama Asma. Ustaz ada cucu namanya bukan Asma, Asma. Tidak ada hamzahnya. Ada cucu Ustaz namanya Asma. Dua-dua bisa Asma, bisa Asma. Baik. Ini cerita Asma. Umur 2 tahun. Berapa tahun? 2 tahun. Waktu si Asma berumur 2 tahun, ayah tercinta kecelakaan di jalan raya, di highway, di jalan tol. Ayahnya jatuh dari mobil, kecelakaan, lalu dibawa ke rumah sakit. Masya Allah. Ternyata sel-sel otaknya sudah rusak 95%. Berapa persen? 95%. Kita ini yang kontrol tangan, mata, lidah, akal, kaki, semua ini yang kontrol otak. Barangkali di komputer istilahnya motherboard. Barangkali lah kita tanya ahlul komputer nanti. Motherboard atau prosesor, tak tahulah. Nah, nanti kamu belajar insya Allah. Jadi ayah si Asma ini masuk rumah sakit, diperiksa oleh dokter pakar, ternyata 95% otaknya sudah rusak. Bila otak rusak, semua tidak ada fungsi lagi. Maka tertidurlah ayahnya. La yamutu wa la yahya. Dia tidak mati dan tidak hidup. Lantas apa? Koma. La yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Tidak mati, antara mati dan hidup, mati. Koma. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun. Wah, sudah tahu ceritanya. Tidak apa-apa lah ya. Mungkin ada yang belum dengar. Ataupun sudah tahu pun, kalau diceritain lagi, mungkin ada yang baru nanti semasa menyampaikan cerita. Asma hidup tanpa ayah. Hanya ada ibu salehah. Anak ini, dengar ya, dari umur 7 tahun belajar salat, tidak pernah tinggal sembahyang sunat, tidak pernah tinggal tahajud. Subhanallah. Anak anak salah, anak Al-Quran. Berkat kegigihan seorang salehah. Sering ditanyanya, ayahku mana ma? Ayahmu la yamutu wa la yahya. Ayo kita lihat, sering dia melihat ayahnya, la yamutu wa la yahya. Tapi anak ini dia rajin bersedekah. Tak apalah mak, saya bersedekah untuk ayah supaya ayah cepat sembuh. Rajin bersedekah karena dia tahu di antara kaedah cara kesembuhan dari penyakit bersedekah.
rajin sedekah. Dari 7 tahun tidak pernah tinggal sholat. Ini kamu karena ini bukan 7 tahun lagi ya. Ada yang 17 mungkin. Ada yang 17? Ada. Kemudian karena ibunya gigih, dari umur 10 tahun sudah hafal 30 juz. Karena apa? Tidak ada Oppo dalam kehidupannya. Tidak ada Samsung. Tidak ada Oppo dan Samsung. Yang ada kitabullah, yang ada at-tahajud, yang ada zikrullah. Kenapa kadang-kadang Quran susah masuk ke dalam hati? Karena Oppo dan Samsung membawa virus lebih kejam dari COVID-19. Virus yang dibawa, yang dihangkut, yang dipindah ke lain, Oppo dan Samsung lebih kejam dari. Apa buktinya? Apa buktinya? Apa dalil Anda? COVID-19 ada kementerian yang mengurusnya, ada rumah sakit yang mengurusnya, ada dokter, ada juru rawat. Tapi kalau virus yang dibawa oleh Samsung, tidak ada dokternya. Dokter pun kena virus. Juru rawatnya kena virus. La ilaha illallah. Maka Asma tadi no Oppo, no Samsung. Maka Quran senang bertempat di hatinya. Umur 9 tahun, 10 tahun sudah hafal Quran. Anak yang banyak Quran di hatinya, dia hatinya itu sangat murni, sangat mulia, sangat hebat. Anak yang ada Quran di hatinya, orang yang ada Quran di hatinya, dia memikirkan benda-benda yang baik saja. Pemikiran yang baik, yang baik, yang baik. Kalau Quran tidak ada di hati, hati akan diisi oleh sampah sarap. Sarap tahu? Sarok. Rubbish. Sampah sarap yang dibawa Samsung dan Oppo ke dalam hati bertumpuk, membukit. Membukit lebih tinggi daripada gunung Talamau. La ilaha illallah. Sampah sarap dalam hati itu karena dibawa oleh Oppo dan Samsung. Bila baca Quran, sekejap baca Quran, la ilaha illallah, maka Asma terselamat. Jadi pikiran positifnya selalu berkembang. Dari hati yang bersih akan lahirlah ide ataupun ide yang bernas. Dari hati yang kotor, yang terjangkit virus, dari hati yang sakit akan datang pikiran-pikirannya merugikan umat, merugikan diri, merugikan anak, merugikan ayah dan ibu, merugikan institusi ponpes, merugikan negara dan umat. Pahamkah? Pahamkah? Alhamdulillah. Kalau tidak paham, Allahumma faqihni. Itu doanya ya. Kalau apa yang Ustaz bilang ini ada yang tak paham, Rabbi faqihni, ataupun Allahumma faqihni, ataupun Rabbi zidni ilma. Nah, kalau ada yang tak paham, Allahumma fahimni. Ya Allah, berilah aku kefahaman agar faham. Baik. Sampailah usia Asma berapa tahun? 17 tahun. Bapaknya sudah terbaring di rumah sakit selama 15 tahun. Asma sudah berusia 17 tahun, sudah matang, sudah dewa. Keyakinannya semakin tinggi, semakin hebat. Lalu dibilang sama ibunya, "Ma, saya malam ini akan ke rumah sakit untuk sholat hajat, untuk mendoakan ayah, mudah-mudahan ayah sembuh." Kata ibunya, "Tak usahlah nak, ayahmu sudah terbaring 15 tahun, dokter pakar sudah pasrah, tidak bisa lagi bikin apa-apa. Kita hanya menunggu innalillah saja."
Ma, coba dulu ma. We have to try. Kita mesti coba dulu ma. Wahwal ghafurul wadud zul arsil fa'alun lima yurid. Hebatnya si kenapa ada pikiran-pikiran yang hebat? Kenapa lahir pikiran hebat dari hati si anak ini? Karena selalu dicacing dengan Al-Quran, dicacing, dicas. Cacing itu cas, dicas. Sejus sehari, 2 juz sehari, 3 juz sehari. Sementara Samsung mengambil baterai, kekuatan hati itu hilang, kekuatannya hilang, keluar. Akhirnya hatinya lemah. Akhirnya hatinya tak bermaya. Akhirnya hatinya sakit. Fi qulubihim fazadahumullahu, hatinya sakit, bertambah sakit hari-hari, disebabkan Oppo, Samsung dan adik-beradiknya, sanak saudaranya. Iyyakum, coba. Iyyakum wa Oppo wa Samsung. Jauhilah Oppo dan Samsung. Iyyaka wa Oppo, jauhi Oppo. Iyyaki, iyyaka wa iyyak. Iya katanya takutilah, jauhilah. Oke? Kata ibunya, tak usahlah nak, bapakmu sudah terbaring 15 tahun, dokter pakar sudah pasrah, tidak mampu lagi. Kata si anak apa? Coba dulu ma. Anaknya confident. Anaknya apa tuh confident nih? Yakin. Anaknya yakin, husnuzonnya tinggi, positif thinkingnya tinggi. Baik, kata si Asma, ma, coba dulu ma. Dilihat si ibu anak ini sangat yakin. Kata si ibu, oke lah, you can go, you can try. Cobalah, pergilah. Dia pun pergi. Jam berapa dia start beribadat, bermunajat? Jam 1, 1.30. Jam 1, jam setengah 2. Dia baca, dia sholat hajat, dia baca suratul Baqarah, satu surah Al-Baqarah, daripada Alif Lam Mim sampai kepada fansurna 'alal qaumil kafirin, mengobati ayahnya. Sekira sejam dia mencoba untuk merawat bapaknya, tiba-tiba dia apa? Tertidur. Anak 17 tahun bangun jam 1, tentulah wajar saja tertidur. Lalu dia kena tegur, dapat voice, dapat message bersuara. Apa katanya? Kaifa tanamina warrahmanu yaqadhan. Kaifa, apa artinya? Betapa, mengapa? Ba'ako. Kaifa tanamina, kenapa kamu tidur-tiduran di sini? Warrahmanu yaqadhan, Allah enggak tidur melihatmu. Kamu tidur, kamu mengharapkan Allah menyembuhkan ayahmu, tapi kamu datang ke sini tidur. Teguran dari Allah bersuara yang dibawa oleh malaikat. Bila dia dengar suara tadi, dia semangat lagi, semangat. Dia berdoa, termasuk doanya, ya man syafaita Ayyub bin balwah, ya Allah yang menyembuhkan Ayub dari penyakitnya. Ya man najaita Yunus fi batnil hut, ya Allah Tuhan yang menyelamatkan Nabi Yunus waktu ditelan ikan. Ya man ja'altan nara bardan wa salaman ala Ibrahim, ya Allah Tuhan yang menjadikan api itu menyelamat dan melindungi Nabi Ibrahim. Subhanallah. Ya man radatta Musa li ummi, ya Allah Tuhan yang mengembalikan Musa kepada ibunya. Macam mana cerita Nabi Musa ini?
waktu Nabi Musa di era Nabi Musa lahir, semua anak yang lahir lelaki dibunuh, ndak boleh hidup, ndak bisa hidup. Lalu ibu Nabi Musa takut anaknya lahir lelaki. Lalu Allah mewahyukan apa katanya? Masukkan ke dalam, hanyutkan ke sungai. Sampai ke istana, dibuka, wah comel banget anak ini. Lalu disimpan di istana, dididik di istana, ndak mau hanya menyusu, ndak mau anak angkat raja, ndak mau makan, ndak mau minum. Ada ibu yang mengatakan, saya tahu dia hanya boleh menyusu susu seorang wanita saja. Kata raja, bawa ke sini. Ternyata ibunya. Maka tinggallah ibunya dengan babynya di istana. Yaman, radatta Musa li ummi. Ya Allah, Tuhan yang mengembalikan Musa yang telah hanyut kembali kepada pangkuan ibunya. Sembuhkanlah bapakku ini. Itu namanya tawassul. Tuhan yang menyembuhkan Nabi Ayub, Tuhan yang menyelamatkan Nabi Yunus, Tuhan yang menyelamatkan Nabi Ibrahim, Tuhan yang menyelamatkan baby Nabi Musa. Tolonglah ayahku ini juga ya Allah. Itu namanya tawassul. Kalau ada kawanan pintar, ya Allah kasihlah kepintaran seperti anak ini, bahkan lebih dari itu. Itu namanya tawassul. Ya Allah, berilah saya ilmu seperti yang kau beri kepada Buya itu, Buya Fulan dan Fulan, bahkan lebih dari itu. Itu namanya tawassul. Baik. Berdoa. Lantas bapaknya duduk. Tadi layamutu, sekarang duduk bapaknya. Man anti, kamu ini siapa sih? Wa maza taf'alina huna, ngapain di sini? Apa dia bilang? Man anti wa maza taf'alina huna. Karena bapak itu kaget, kenapa tiba-tiba dalam kamarnya ada anak gadis? Tidak mungkin. Man anti, who are you, wa maza taf'alina, what are you doing? Wah, bapak saya sudah ngomong, tapi dia masih ragu. Dilihat oleh si ayah ini, anaknya belum yakin. Dia bilang lagi, man anti wa maza taf'alina huna. Alhamdulillah, doaku sudah makbul, munajatku sudah didengar, pintu langit sudah terbuka. Dia bangkit ingin memeluk, merangkul ayahnya, mencium ayahnya. Haramun alaik, ittaqillah, ittaqillah. Artinya, pergilah jauh, haram engkau mendekati aku. Kata si anak, ya Allah, bukan haram, halal. Saya ini buah hati belahan jiwa ayah, anak kandung ayah, darah daging ayah. Saya ini Asma, anak kandung putri ayah sendiri. Ayah sudah terbaring di sini, la tamutu wa la tahya, selama 15 tahun. Dulu ayah tinggalkan saya usia, sekarang saya 7. Nangis bapaknya. Nah, inilah lembaran hidup kekasih. Ayahnya kekasih Allah, ibunya kekasih Allah, anaknya kekasih Allah. Doa anak didengar Allah. Usaha ibu disupport, disokong oleh Allah. Usaha ibu ingin mendidik anaknya ahlus salah, ahlul tahajud, ahlul Quran, ahlul doa, ahlul tadarru'. Apa tadarru' itu? Berdoa di ujung malam. Kamu tadi pagi Ustaz tanya anak-anak di musalla, apa yang kamu perlukan dalam hidup ini? Ustaz bilang ada 2 saja. Basically, pada dasarnya kamu perlu pada 2 perkara. Apa kira-kira yang 2 itu? Ilmu dan iman. Ilmu Asma,
Allah kasih ilmu, Allah kasih iman, Allah kasih mahabbah. Mahabbah ini cinta lahir daripada ilmu, daripada ma'rifah. Ma'rifah itu ilmu. Kata orang kita, tak kenal, dia kenal Allah, dia kenal kitabullah, maka dia sayang kitabullah, sayang Allah, karena dia kenal. Jadi kamu yang paling penting meyakini bahwa saya perlu kepada ilmu. La ilma lana ma'lam tanah. Ilmu itu Allah yang ngasih. Iko dikasihnya sejupa, iko 2 jupa, iko 3 jupa, iko sakaleng, iko sabelek, iko 10 belek. Siapa yang mengagih-agihkan ilmu ini? Allah. Sesuai dengan kondisi orang tuh. Kalau dia meminta yang nak banyak, Rabbi zidni ilma, Allahumma zidna wala tangkusna. Ini doa ingin bertambah ilmu, bertambah iman. Allahumma zidna wala tangkusna. Allahumma zidna wala tangkusna. Allahumma zidna wala tangkusna. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, jangan pernah berkurang, jangan mundur, jangan luntur, jangan kendor. Jangan luntur semangatnya, jangan mundur semangatnya, jangan kendor semangatnya, meningkat, 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 meningkat. Allahumma zidna wala tangkusna. Jadi keperluan asas kamu tadi Asma, keperluan yang paling mendasar pada kehidupannya kesembuhan ayahnya, karena ayahnya sakit. La yamutu wala yahya. Lalu dia minta kepada Allah, Allah beri, karena dia meminta dengan bahasa hati nurani. Jadi kamu cobalah sholat nanti, terutama sholat sunat ya. Ya Allah, ilmu ya Allah, iman ya Allah. Kamu tidak perlu sebut, kamu tidak perlu menyebut dengan lidah, dalam hati saja. Cukup kamu sebut ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Itu pun ya Rahman kalau tidak sebut dengan lidah pun tidak apa, dalam hati saja. Hatimu menangis, ya Allah ilmuku, ya Allah imanku, ya Allah, ya Allah cabutlah dari hatiku najis Samsung dan Oppo, ya Allah, ya Allah cabut dari hatiku virus medsos, ya Allah. Yang medsos yang membahayakan ya, medsos yang membahayakan. Kamu sujud sholat minta ya Rahman, ya Rahman, dalam sebutannya tapi tanpa suara. Nak bersuara boleh, tak bersuara tak apa, karena Allah tuh lebih tahu tentang isi hati Anda daripada Anda sendiri. Allah lebih tahu tentang isi hati orang tuh dengan kondisinya, dia kelas berapa, prestasinya macam mana, semangatnya macam mana, minatnya macam mana. Allah lebih tahu. Maksudnya nanti suatu hari bila sudah tamat anak-anak di Ponpes Darussalam ini, berniatlah ingin menimba ilmu di tempat yang paling Anda minati di negara Arab. Minatlah ingin pergi ke negara Arab, mungkin pergi ke Mesir, mungkin pergi ke Libya, mungkin pergi ke Jordania, mungkin ke Syria, mungkin ke Sudan, mungkin ke Maroko. Siapa ulama kita, pendakwah kita yang tamat Maroko? Ustaz Abdul Samad Hafizahullah. Sebut Hafizahullah ya, jangan rahimahullah, rahimahullah yang sudah meninggal. Siapa lagi ustaz kita, Ustaz Kondang yang tamat luar negeri yang kamu kenal selain Abdul Samad Hafizahullah? Hadi Hidayat, Masya Allah, Barakallahu fiik. Hadi Hidayat tamatan Libya. Ini anak ini tamatan Libya. Ustaz dulu S1 Libya, S2 Libya. Ustaz Abdul Samad Hafizahullah S1 Mesir, S2 Maroko Maghribi, S3 Sudan. Kalau Ustaz S1 Libya, S2 Libya, S3 Malaysia. Alhamdulillah.
kamu berniatlah ya. Dan Ustaz ngomong dengan mudir, Ustaz insyaallah bersedia ingin membantu kalau ada kesusahan. Insyaallah berniat, ya Allah saya ingin berhasil belajar di Ponpes ini, Ponpes Darussalam, dan saya ingin mengikuti jejak langkah pendakwah ulama-ulama yang menimba ilmu di negara luar. Kalau kamu belajar di Mesir contohnya, kalau kamu tinggal setahun di sana sama dengan 4-5 tahun di sini hasilnya nanti. Sama dengan 1 sama dengan 4, 1 sama dengan 5. Insya Allah. Kalau Ustaz tidak tahu kalau di Indonesia ustazah pendakwah wanita yang dari Timur Tengah. Kalau di Malaysia Ustaz kenal ustazah yang top. Di antaranya kalau kamu lihat nanti di YouTube, Ustazah Asma Harun namanya. Asma juga ya. Kami panggil di sana USH. Ustazah Asma Harun. Bahasanya lembut, bahasanya menyentuh. Kalau ada kesempatan lah ya. Tapi kalau tidak ada kesempatan melihat ceramah itu lagi bagus. Kalau lebih sempat melihat Quran lagi bagus ya. Insya Allah. Jangan lupa doa tadi, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubbaman yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Coba ikutkan Ustaz ya, all together serentak ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribu ila hubbik. Paling kurang di antara yang 3 itu ambil 1 dulu. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, berilah saya peluang mencintaimu dan cintailah diriku ini ya Allah. Tersebut dalam hadis, bila Allah mencintai orang itu, bila Allah mencintai seseorang, katanya Allah itu akan memanggil Jibril. Jibril, ya kata Jibril, mari ke sini kata Allah. Saya mencintai Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, maka cintailah dia, kata Allah kepada Jibril. Lalu Jibril mencintai orang itu. Kemudian Allah menyuruh Jibril membuat announcement. Announcement itu apa? Pengumuman. Allah menyuruh Jibril membuat pengumuman di kalangan malaikat. Maka Jibril mengumumkan, wahai para malaikat, Allah telah mencintai Fulanah binti Fulan. Allah telah mencintai Fulanah binti Fulan. Saya juga mencintainya. Kamu semua mesti mencintainya, kata Jibril. Maka orang tadi dicintai oleh seluruh malaikat. Bila orang itu dicintai oleh malaikat, doanya akan dikabulkan, pintu langit akan terbuka. Mudah-mudahan ya, semuanya dirahmati Allah. Nanti Ustaz akan kasih doa itu, mungkin bisa difotokopi, bisa dibaca, disebarkan. Kalau PDF-nya ada, kalau berbentuk PDF ada. Mudah-mudahan tambah dengan doa, Allahumma zidna wala tangkusna. Allahumma zidna wala tangkusna. Allahumma zidna wala tangkusna. Ini doa Rasulullah mendidik umatnya agar selalu meningkat. Jangan mundur, jangan kendur, jangan luntur. Mudah-mudahan begitulah. Tayyib, jazakallah khairah. Begitulah dulu ya. Ingat cerita Asma tadi.
Ada lagi cerita lain yang paling unik, cerita namanya Yasmin. Sudah pernah dengar? Itu tidak kalah menarik. Nanti kalau ada pertemuan lagi kita akan sampaikan cerita Yasmin, anak kelas 3 SD. Tadi Asma, tadi anak 7, saat dia berumur 17 tahun. Kalau 17 tahun berarti sudah kelas 2 SMA. Anak dari 2 tahun ke 2 SMA. Nanti ada lagi cerita anak perempuan namanya Yasmin, umur 9 tahun, yang dia itu waktu dia pulang sekolah, dia sholat, kemudian dia ambil Quran, dia baca Quran. Kata ayahnya, nak, kamu ini capek loh, tadi belajar kemudian bohong-bohong, sekarang mengaji. Apa dia bilang? Sadiki Rabbi, dia cakap, Sadiki Rabbi wa sadiki Qur'ani. Sadiki apa artinya? My friend is Allah, my friend is kitabullah. Dicakap. Ini cerita Yasmin, nanti akan disampaikan. Jadi berarti cerita kita baru bagian 1 ya, nanti bagian 2 ada, mungkin ada juga bagian 3 dan seterusnya. Jazakumullah khairan. Kalau nak menyuruh berdiri ya tadi apa tadi? Nanti bisa ditukar alaikun nabil bil qiyam. Sama tuh. Alaikun nabil julus, duduklah, itu artinya. Alaikun nabil qiyam, bangkitlah. Alaikun nabil khuruj, maknanya ukhrujna. Bisa ditukar tuh. Lagi baik. Alaikunna bil qiyam, artinya berdirilah, bangkitlah. Alaikunna bil julus, alaikunna bil dhihab. Alaikunna itu artinya kamu hendaklah, itu artinya. Ini namanya isim fi'il amar. Apa namanya? Kan ada isim, ada fi'il, ada harf. Alaikunna itu isim fi'il. Alaikunna bil qiyam, alaikunna bil qiyam, artinya bangkit, berdiri. Alaikunna bil julus, alaikunna bis samt, alaikunna bis sukut. Sama, asam dengan sukut sama. Alaikunna bis sukut, alaikunna bil hudu, tenang. Tenang. Baik, itu dulu ya, mudah-mudahan dirahmati Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.